Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Konstruksi Indonesia menyajikan kencangnya air dengan menggunakan pompa Boser. Teman-teman sekalian, nanti akan kita lihat kondisi awalnya dengan dari sistem tangki ini disuplai dari air bawah tanah, kemudian masuk ke tangki dan selanjutnya didistribusikan ke semua toilet. Toilet ini ada dua toilet, yang satu di bagian untuk di rumah, yang satu lagi bagian daripada kantor. Dan selanjutnya teman-teman, nanti dalam pelaksanaannya kita lihat dulu kondisi yang sebenarnya di masing-masing oleh outlet saniter 1 dan 2, dan ini juga ada untuk taman, mesin cuci dan lain-lain. Kita melihat dari kondisi tersebut baru nanti akan kita rencanakan. Sebelum kita rencanakan, kita dilihat dulu kondisi instalasi yang ada. Memang di awalnya kita berikan desain supaya ini pipa lebih besar karena untuk tangki gelontor, tapi kita melihat bahwa hasilnya itu kurang kencang. Artinya kalau kita gunakan di shower atau di outlet saniter yang lainnya tidak begitu nyaman. Ada bagian-bagian head shower itu yang tidak keluar airnya. Inilah teman-teman, kita mulai dari observasi kondisi yang sesungguhnya sebelum kita gunakan pompa Boser, artinya dengan sistem gelontor. Kemudian kita akan rencanakan bagaimana sistem itu bisa kita gunakan. Kita rencanakan dulu apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti kita persiapkan, kita hitung semuanya, nilai-nilainya, baik dari pompanya, tangkinya, fitting-fittingnya, dan lain sebagainya. Setelah nanti kita rencanakan, kemudian kita mempersiapkan apa yang kita rencanakan. Semua kita persiapkan. Setelah kita persiapkan itu, lalu kita install, kita instalasi. Kita instalasi itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Setelah kita instalasi, lalu kita operasionalkan. Kita operasionalkan, kemudian kita cek kembali bagaimana hasil keluaran semua saniter. Nah, inilah teman-teman, jika kita sudah gunakan pompa Boser, kita lihat hasilnya bagaimana. Karena dalam penggunaan air bukan sekedar kencang, tapi kenyamanan. Nanti kita akan cek kembali, kita akan setel kembali, karena paling tidak di outlet itu maksimal 2 bar. Di outlet semua saniter 2 bar. Itu agar menjadi nyaman. Artinya kemampuan outlet saniter juga menjadi lifetime-nya lebih panjang. Nah, inilah teman-teman, sekedar untuk kita melihat kondisi yang realnya yang sekarang ini. Dari tangki atas kita buat ke gelontor, kemudian ke bawah, dan desain sistem akan kita rombak dengan pompa Boser. Nanti pompa Bosernya bagaimana, kita akan lihat kondisi lapangannya, ditaruhnya di mana supaya menjadi aman semua. Mungkin teman-teman nanti tahapannya kita lihat dulu untuk ke semua outlet saniter. Baik, selanjutnya kita lihat kondisi dengan sistem gelontor yang tadi kita uraikan di atas. Kita buka untuk semua saniternya, dan ini adalah keran air untuk wudhu atau cuci kaki. Kemudian kita nyalakan kembali yang untuk showernya. Ini head shower, kita buka head showernya, nah besarnya seperti ini gelontor ya, besarnya seperti ini. Nanti kita akan bandingkan. Kemudian hand showernya, nah ini seperti ini hand showernya ya, biarkan saja. Kemudian kita buka jet washer ini, kita buka.
mana ya, ini jet washernya keluarnya. Kemudian kita buka lagi flashing ini memang kita masih gunakan lontor karena kita lihat juga dengan pipa instalasi 1 in cukup besar. Nah, ini nanti kita lihat secara keseluruhan. Nah, ini kita biarkan dulu nyala sampai dengan kita akan buka di toilet yang kedua. Ini adalah toilet yang pertama. Coba kita lihat lagi di toilet yang kedua, tetapi toilet pertama ini kita biarkan menyala biar kelihatan keserempakannya seperti apa ya. Nanti kita lihat keserempakannya seperti apa ya, kita lihat. Selanjutnya kita masuk ke toilet yang kedua. Ini sebelum kita gunakan pompa booster, tapi semuanya kita nyalakan, toilet pertama dan toilet kedua. Nah, ini keluarannya sama seperti pada toilet pertama. Ini keran wudhu. Selanjutnya kita lihat pada head shower. Ini keluarannya head shower. Nah, ini head shower. Kemudian ke mixing dan selanjutnya hand shower. Kita lihat keluarannya hand shower nih. Nah, inilah keluarannya. Semua kita buka dan kita lihat lagi pada jet washer. Nah, ini keluaran jet washer besarannya seperti ini sebelum kita gunakan pompa booster. Selanjutnya kita nyalakan juga untuk kloset. Nah, ini karena memang hanya pengisiannya tidak terlalu cepat, lambat pengisiannya, sampai kita tunggu beberapa menit baru kita dapatkan tangki menjadi penuh kembali. Nah, inilah semuanya kita keran dan seluruh outlet daripada saniter kita keluarkan sehingga keserempakannya tetap nyalanya seperti ini. Nah, kita akan beri pompa booster selanjutnya. Nanti kita akan cek kembali seberapa besar keluarannya. Setelah kita lakukan pengecekan tadi di atas gimana sistemnya, lalu kita buatkan sistem dengan menggunakan pompa booster, di mana ini adalah tangki atas, kemudian ini pipa hisapnya. Kita buatkan 2 karena memang posisinya dia ada 2. Nah, kita berikan cek valve atau non return valve. Ini kita buatkan gate valve-nya, ball valve ya, ball valve. Selanjutnya ini dari ball valve ke header. Nah, ini header 1,5 in, dijadiin 1. Kemudian kita masuk ke pipa hisap pompa booster, pompa booster. Selanjutnya di sini masuk ke header lagi, header 1,5 in, dan kita distribusikan ke
satu taman bagian depan, taman depan, kemudian satu lagi ini valve ke toilet satu dan dua, kemudian satu lagi untuk ke mesin cuci, dan taman belakang. Nah, ini satu lagi untuk ke pressure tank dia tipe membran yang biasa kita gunakan biasanya untuk jet pump tuh ada pressure tanknya. Kita ambil itu pressure tank 1 dan 2 yang kapasitasnya 19 liter. Nah, ini pompa booster juga kita gunakan yang 250 watt. Nah, instalasi ini kita buat saya letakkan cek valve itu di sebelumnya karena untuk di pipa hisap ya, karena cek valve itu untuk supaya air tidak balik sehingga tekanan tetap terjaga, dan nanti kita set up tekanannya itu dia pompa akan nyala di 1 bar dan berhenti di 2,5 bar. Nah, ini kita set seperti itu supaya kita dapatkan tekanan kerja pada sistem saniter atau di outlet saniter adalah 2 bar. Nah, ini untuk mendapatkan kenyamanan pada pengguna. Nah, ini kita buat seperti itu sehingga di shower itu kita dapatkan tekanan seperti kalau kita menggunakan tuh seperti kayak dipijit ya bagian kepalanya. Dan ini saya buat sistem seperti ini untuk kita mendapatkan kenyamanan. Nah, ini pipa hisap untuk 1 in pipa hisapnya nih, ini yang 3/4, dan pipa ke taman depan itu 3/4, ke toilet 1/4, dan ke mesin cuci dan taman belakang itu 1 in. Nah, kenapa saya kasih 2 pressure tank ini? Satu untuk meredam pukulan air ya, kedua cadangan air lebih banyak sehingga waktu kita nyalakan pada tekanan 1 bar itu tidak langsung drop menjadi 1 bar kemudian langsung menyala pompanya, dan diharapkan pompa itu menjadi efisien. Nah, itulah yang kita buat pada sistem
pompa booster ini, dan kita persiapkan semua peralatan-peralatan yang ada. Nanti dari desain ini kita persiapkan semuanya, baik ke pompa boosternya, pressure tanknya, cek valve-nya, ball valve-nya, dan fitting-fittingnya, sehingga waktu kita install sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Ini sistem pompa booster. Nah, kita lihat untuk semua peralatan yang kita harus persiapkan. Kita buat pipa hisap. Nah, ini ada 2 pipa hisap, kemudian kita masukkan dalam satu header, di mana dia untuk mengurangi gesekan atau tingkat tahanan sehingga air masuk jauh lebih banyak. Nah, ini kita buat ya. Nah, ini nih. Kita sedang mempersiapkan untuk pemasangan pressure tank di pipa header. Ini kita buat 2 buah pressure tank, yang mana pressure tank ini untuk meredam pukulan air, dan juga sedikit ada penampungan air ketika nanti pompa booster bekerja. Bukan setiap kali outlet dibuka walaupun sedikit dia langsung bekerja, tetapi ketika tekanannya dia berkurang, baru dia akan melakukan perintah untuk pompa booster bekerja, sehingga jauh lebih efisien dalam penggunaan listrik. Jadi nggak terus langsung menyala ketika 1 atau 2 keran yang digunakan. Nah, inilah kita buat sistem header yang menggunakan juga 2 tangki tekan. Tangki tekan ini ada membrannya ya. Membran itu berupa karet seperti balon dia, sehingga elastis dalam peredaman tekanan air. Ini kita buat, kita masukkan sehingga dia rapat. Nah, yang kedua, tangki yang kedua, baik, selanjutnya kita akan lihat sistem yang telah terpasang. Ini sistem yang telah terpasang adalah seluruhnya. Kita mulai dari pipa hisap, ini ada 2 dari tangki pipa hisap menuju header, sedangkan ini ada cek valve. Cek valve ini kita gunakan untuk supaya air tidak balik lagi. Dan air ini kenapa ditaruh cek valve di sebelum di pipa hisap, karena supaya air terjaga tekanannya dan air tidak balik, sehingga sistem pompa akan bekerja mematikan dan menghidupkan pompa. Nah, ini selanjutnya ada valve, kemudian ke header pipa hisap. Dari pipa hisap ini yang 1,5 in ke
pompa booster. Nah, ini pompa booster ini menggunakan pompa yang 250 watt ya. Kemudian dari pompa booster itu ada juga pressure gauge, ada juga untuk pressure switch ya, untuk nyala dan menghidupkan dan mematikan. Kemudian ke distribusi pipa header, dan di sini ada pressure tank, ada dua. Ini pressure tank ini kita gunakan untuk meredam pukulan air dan menjaga air tidak terlalu cukuplah untuk cadangan, sehingga nyala dan matinya pompa itu bisa terkontrol. Nah, ini kemudian kita distribusikan dari pipa header ke ini mesin cuci dan taman belakang. Nah, kemudian juga ke toilet ya, semua toilet 100 seperempat ini, dan juga pipa setengah ini valve setengah in ke bagian depan, taman bagian depan. Nah, inilah kita coba untuk install sedemikian sehingga untuk bisa mendistribusikan air bersih, airnya kencang dan juga nyaman. Nah, ini kita setting juga di daerah di pressure jet adalah mati di 2,5 bar, kemudian hidup kembali di 1 bar. Nah, ini sedangkan tekanan kerjanya antara 1,5 sampai 2 bar. Inilah kita untuk bisa mendapatkan kenyamanan air, di mana air itu di outletnya sekitar 2 bar. Selanjutnya kita lakukan untuk pengujian di toilet 1. Ini kita mulai lagi dari keran. Nah, ini kan lebih kencang sekali ya daripada yang sebelum kita gunakan pompa besar. Tetap terus kita buka. Nah, kita buka di head shower. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat semuanya. Nah, ini udah nggak ada lagi yang namanya ada kekosongan di titik-titik shower, dan dia keluarnya kenceng. Dan kemudian kita lihat pakai hand shower, kita lihat hand showernya, kita balikan ke hand shower. Nah, ini luar biasa kencengnya ya. Ini bisa kita kalau digunakan jauh lebih nyaman ya. Kemudian untuk jet washer kita coba. Ketat Pak nah, ini udah kenceng sekali ya. Ini bisa kalau untuk buat bebersih lebih nyaman. Kemudian flush valve, nah kita gunakan flush valve. Nah, ini masuk semua. Nah, kemudian kita lihat untuk keluaran lagi ya, shower. Nah, ini kita biarkan aja dulu semuanya. Kita lihat kemudian ke toilet yang kedua. Coba kita lihat untuk toilet yang kedua. Kita mulai dari keran cuci kaki atau keran wudhu. Nah, ini yang tadinya memang tidak terlalu besar, kemudian kita gunakan cukup. Nah, kita kemudian ke shower ya, kita ke head shower. Nah, kita lihat head shower. Nah, ini head shower. Ini juga ada air hangatnya juga, karena memang di sistem pemanas air dia kalau tekanannya tidak cukup dia tidak akan berfungsi. Kemudian kita pindahkan ke hand shower. Nah, hand showernya kita lihat. Nah, ini juga besar dan ini bisa nyaman untuk kita gunakan. Kemudian tetap kita buka untuk jet washer.
ini jet washer. Nah, ini digunakan kemudian ke flush tank. Yang sama kan, kita tunggu untuk pengisiannya. Dan nah ini cukup besar. Nah ini udah berfungsi secara keseluruhan. Kita lihat head shower lagi, head showernya pindahkan ke atas. Nah ini head shower. Nah, ini udah keluar semuanya, dan ini tekanannya cukup bagus. Udah keluar. Di titik ini juga nggak ada lagi kekosongan titik-titik head shower yang nggak ada airnya, semua sudah ada air semuanya. Nah itulah dari kedua toilet yang kita gunakan secara serempak dan tetap terjaga kestabilan airnya. Demikianlah teman-teman, penyajian ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadikan setiap pekerjaan kita jauh lebih baik. Oleh karenanya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya Winata, Teknik Rekayasa.